لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال رضي الله عنه إلى أن قال ومن أكاد المهمات على المسافر إلى الحج الاجتهاد أن يكون زاده طيبا ونفقته حلالا. Termasuk paling pentingnya di dalam bagi orang musafir. Musafir kemana? Musafir haji. Al-ijtihadu fi an yakuna zaduhu thayyiban. Berusaha untuk menjadikan bekalnya itu bekal yang baik, halal, nafkahnya yang halal. Waliyahris kullal hirsi ala dzalik, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hal itu. Itu yang harta yang dia bawa, duit yang dia bawa, itu dari hasil yang halal, bukan dari hasil judi, bukan hasil dari nyolong, ya. Bukan hasil dari korupsi, bukan, ya. Halal semuanya. Wa innal ladzi yahujju bil malil haram la yaqbalu Allahu hajjahu. Karena orang yang haji dengan uang haram, Allah tidak akan terima hajinya. Wa idza labba inda ihramihi yaqulu lahu subhanahu, kalau dia membaca talbiyah, apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau dia pas lagi baca begitu, yaqulu lahu subhanahu, Allah menjawab, ya, kepadanya, la labbaik wala sa'tik, tidak ada panggilan untukmu, tidak ada kebahagiaan untukmu. Zaduka haram, bekalmu haram, wa rahilatuka haram, kendaraanmu haram, wa hajjuka ghairu mabrur, haji kamu tidak diterima. Itu kalau pakai duit haram. Yaqulu ta'ala lilladzi yahujju bil malil halal, dan Allah menjawab, yaqul di sini menjawab bagi orang yang haji dengan harta yang halal, ketika dia membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kata Allah, labbaik wa sa'daik, labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu, kebahagiaanmu menghampirimu. Zaduk halal, bekalmu halal, warahilatuka halal, ya, kendaraanmu halal, hajjuka mabrur, haji kamu itu diterima. Dan tadi warada fil khabar, seperti itulah warada datang penjelasan dari hadis. Wal yakunil musafiru ila al-hajj thayyiban nafsi bima yunfiquhu minal mali fi safarihi. Wal yakunil musafiru ila al-hajj thayyiban nafsi bima yunfiquhu minal mali fi safarihi. Dan hendaknya bagi orang musafir haji, hendaknya hatinya dibersihkan, ya, ikhlas gitu, thayyiban nafs, bersih, ikhlas, bima yunfiquhu, dengan apa yang dia infakkan, minal mal, dari harta, fi safarihi, di dalam safarnya. Wa inna nafaqatun makhlufatun, ya, jadi ketika dia mengeluarkan uang untuk setor haji, hatinya itu thayyib, hatinya itu senang, hatinya itu gembira, jangan ada hatinya itu ada merasa terbebani, ya, merasa tidak ikhlas gitu. Ya Allah, duit segini banyaknya, sayang kalau dibuat haji, jangan, ya, mau gimana lagi, ya, jangan. Jadi thayyibal nafs, hatinya lega, hatinya ikhlas.
Kenapa? Fa innaha nafaqatun makhlufatun. Karena uang yang dia keluarkan itu nafkah, adalah sebuah nafkah makhlufah yang akan diganti sama Allah. Matbu'atun bil khairi wal barakah, yang disertai dengan kebaikan ya dan keberkahan. Wal yusru wassah, dan kemudahan dan kelapangan. Wa qad warada anna an-nafaqa fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Ya. Telah datang suatu penjelasan dalam hadis bahwasanya nafaqah fil hajj ya itu seperti kan nafaqati fi sabilillah, sama seperti nafaqah di jalan Allah, jihad fi sabilillah ya. Yang mana jelas ya fi sabilillah itu luar biasa besar pahalanya. Ad-dirhamu bisa bi'imiatin, satu dirhamnya dibalas sama Allah 700 dirham ya, satu dirham dibalas sama Allah 700 dirham ya. 1 banding 700 ya. Umma kana al-hajju musiran falyubaligh fi tawsi'in nafaqah 'ala al-fuqara wal masakin. Umma kana al-hajju musiran, dan terutama bagi orang yang hajinya itu musir, orang yang mampu, orang kaya, orang ada. Falyubaligh, hendaknya dia memperhatikan ya, fi tawsi'in nafaqah, menambahkan ya, itu artinya fi tawsi'in nafaqah, di dalam melapangkan nafaqah alal fuqara wal masakin, kepada fuqara wal masakin, orang miskin. Wa badilil ma'ruf lil du'afa wal mugillin, dan membagikan al-ma'ruf, kebaikan, lil du'afa, bagi orang yang du'afa, wal mugillin, sana orang yang tidak punya, khususan li haula wa li ghairihim, yang terkhusus bagi mereka, wa li ghairihim minal muslimin, khususan li haula, khususnya itu bagi mereka yang sedang sama melaksanakan ibadah haji. Itu yang lihat ada orang yang orang lagi nggak mampu ya, kelihatannya dia nggak punya fulus, kelihatannya dia ini orang minal fuqara minal du'afa ya, bagi, kasih ya. Wali ghairihim, dan juga terhadap orang yang selain mereka, selain yang bukan haji, minal muslimin umuman, ya, orang-orang muslim secara umum, mukhlisan, ikhlas fi dzalika, dalam mengeluarkan nafkah tersebut, sedekah itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah ya. Itu adab-adabnya di adabul haji. Kemudian wal yakun fi safari mutawadhi'an, adab berikutnya, hanya di dalam safarnya dia itu merasa mutawadhi', mutakhasyi' ya, merendahkan diri kepada Allah, mengkhusyukkan diri kepada Allah, mutamaskinan, merasa diri itu nggak punya apa-apa. Jangan ketika melaksanakan mau ibadah haji ya, meskipun belum pakai kain ihram ya, masih dalam bis ya, masih di Indonesia misalkan, mulai dari rumah itu sudah merasakan ini ya, merasakan khusyuk, merasakan tawadhu, merasakan nggak punya apa-apa ya, jangan bermaksiat ya. Fa'ala mithli hadhil awsaf ya, maka dengan cara seperti ini, sifat-sifat seperti ini, yang bagi lahu, hendaknya bagi dia itu an yafida 'ala Allah, untuk datang kepada Allah. Siapa Allah? Al-Malik, sang raja, Al-Jabbar, yang perkasa, Al-Mutakabbir, maha agung. Wala yakunu fi safarihi wa haji minal mustakbir, dan jangan sampai di dalam safarnya, di dalam hajinya, minal mustakbirin, termasuk orang-orang yang sombong ya, lihat nih aku, yang lain itu reguler ya, ONH ya, itu haji orang miskin ya, saya mah hajinya haji orang kaya khusus. Wah, ini nggak boleh, minal mustakbirin, jangan. Meskipun misalkan ONH ya, merasa diri belum apa-apa ya, nggak punya apa-apa, semuanya minallah wa ilallah
wala minal mutaraffihin, ya, dan jangan termasuk orang mustakbirin, orang sombong, minal mutaraffihin, orang yang sama menghambur-hamburkan. Yakunu indallahi minal matrudin, maka termasuk nanti di sisi Allah orang-orang yang tertolak. Qala alaihi salatu wassalam, innamal haju asy'athu aghbar. Haji itu sebenarnya asy'ath aghbar, lusuh dan aghbar itu apa? Ya, rambutnya itu penuh debu. Jadi haji itu sebenarnya bukan fasilitas yang serba mewah, ya, meskipun boleh-boleh aja, tapi kesannya itu kalau mewah nggak ada asy'ath akbar, ya, yang seharusnya dia itu ya sama seperti rakyat lah, ya, asy'ath akbar, nggak mau mengambil fasilitas. Misalkan ada fasilitas khusus, itu aja di zamannya Presiden Soeharto itu pernah haji, ya, ditawarin fasilitas mewah gitu, khusus untuk siapa? Untuk presiden. Itu kan hanya ada fasilitas khusus yang nggak sama seperti orang-orang rakyat yang lain. Tapi beliau nggak mau, memilih sama. Saya ini datang kepada Allah sebagai hamba, bukan sebagai presiden. Ya, kalau masih bawa jabatan, ya, berarti dia masih merasa dirinya punya jabatan, ya. Makanya Presiden Soeharto bagus ini, datang nggak mengambil, ditawarin mengambil fasilitas, raja enggak, ya, ingin sama yang lain. Wahakata, karena haji asy'ath akbar, apalagi haji sekarang, ya, tempatnya serba mewah, tempatnya serba wah, ya. Sekarang haji, fasilitasnya ya udah nggak sama seperti dulu, ya. Sekarang gampang, serba mudah, gitu. Ada jalan kaki, mungkin udah nggak jalan kaki, yang dulunya jalan kaki, ya mungkin sekarang udah nggak jalan kaki, ada bis, mungkin ada kereta cepat, ya, semuanya udah nggak kena debu sekarang, hampir nggak kena debu, pakaian nggak lusuh. Innamal haju asy'ath akbar, artinya tujuannya apa ya? Meskipun dalam fasilitas, misalkan dapatkan fasilitas mewah, artinya ya kalau dia bisa mendapatkan fasilitas biasa, ya itu lebih bagus, sama seperti presiden, ya. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa, kecuali dapatnya yang itu, ya hendaknya dia jangan termasuk orang-orang yang mustakbirin, orang yang sombong, ya. Hendaknya dia jaga hati, saya ini bukan apa-apa, saya ini hanya manusia biasa, saya ini dari tanah, ya, nanti kembali ke tanah lagi. Maka saya seorang hamba yang datang memenuhi panggilan seorang raja, yaitu Allah. Wa ja'alihi salatu wassalam ala rahlin rathin wa tahtahu qatifatun rathah la tusawi arba'ata darahim. Nabi melakukan ibadah haji di atas rahlin rathin, menggunakan kendaraan yang, ya, rathin itu ya yang murah gitu loh, bukan yang mewah gitu. Misalkan pakai onta-onta yang mahal gitu, ya, onta merah yang mahal, enggak, kendaraannya biasa. Wa tahtahu qatifatun rathah, di bawahnya yang buat dudukan Nabi itu ada misalkan permadaninya itu, ya, yang buat ditaruh di atas kuda, ontaknya misalnya, itu qatifah, hamparan yang juga sama, rathah, murah. La tusawi arba'ata darahim, yang tidak yang nggak sampai 4 dirham, nggak sampai 4 dirham. Ini sekelas Nabi pada saat itu, ya, sudah jadi presiden lah, ya,
sudah menjadi ya istilahnya kalau sekarang ini pemimpin umat, raja pada saat itu. Falamma kana al-hajju akthar tawadduan wa tamaskunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menaklukkan kota suci Makkah, Nabi tahu karena seorang nabi, beliau datang ke situ bukan untuk menaklukkan, akan tapi membersihkan kota suci dari kemusyrikan. Nabi masuk ke kota suci Makkah dalam keadaan apa? Enggak membusukkan dada, padahal semuanya itu sudah dikendalikan oleh Nabi. Nah, orang muslim berapa? 10.000 orang muslim bersama Nabi. Udah dikendalikan. Masuk ke kota suci Makkah bukan begini, di atas onta. Posisi beliau enggak begini bawa ontanya, tapi begini sampai nunduk gitu, kayak hampir mau nyentuh ke gunung onta. Masuk kota suci Mekah sampai kayak seperti sujud, mutawadhi'an. Karena Nabi tahu masuk ke kota suci Mekah harus jaga adab. Maka adab yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu banyak pengikut, Nabi pada saat itu sudah menjadi raja, tapi ketika masuk kota suci Mekah beliau mutawadhi'an. Lamma kana al-hajju akthara tawadhu'an wa tamaskunan wa aratha hay'atan yuridu bidzalika wajha Allah, kana hajju atyab wa azka wa ajalla wa akmal. Maka ketika haji itu lebih banyak tawadhu'nya, lebih banyak merasa diri itu tidak memiliki apa-apa, merasa miskin gitu ya. Wa aratha hay'atan, keadaan itu lebih memprihatinkan gitu misalkan. Yuridu, tujuannya yang demikian itu adalah yuridu bidzalika wajha Allah. Tujuannya dengan hal itu adalah mencari ridha Allah. Maka kana hajju atyab wa azka, maka hajinya itu lebih baik, lebih bersih, wajah lebih berbobot, lebih wa akmal, lebih sempurna. Sebaliknya kalau hajinya itu serba wah, fasilitasnya wah, semuanya wah, ininya wah, nggak ada rasa capeknya, nggak ada rasa hay'ah, rathah gitu, keadaan yang memprihatinkan, nggak ada rasa tamaskunan, nggak ada rasa tawadhu, nggak ada rasa tujuannya itu semuanya itu kan, tujuannya kita itu dianjurkan untuk haji itu mencari fasilitasnya yang nggak wah-wah, tujuannya agar merasakan tamaskunan wa tawadhu'an, merasakan tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa, agar bisa menjaga hati mutawadhi'an. Karena kalau udah pakai fasilitas yang wah, akhirnya dia timbul, misalkan ini adalah saya, ini utusan raja, saya ini panggilan raja, saya ini panggilan raja gitu. Ada haji yang panggilan raja itu ada. Raja Saudi, ada. Otomatis fasilitasnya beda. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, ja'alallahu as-safar ila al-hajji mithalan lis-safar ila al-akhirah. Wa yanbaghi laka an tastahdhira inda kulli 'amalin min a'mali as-safar amran min umuri al-akhirati yuwazihi wa yumathiluhu. Fatatadhakkaru inda wada'il ahli wal ashab inda safar wada'ahum fi sakaratil maut. Qala Hujjatul Islam, berkata Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, ja'alallahu as-safar ila hajj, Allah menjadikan safar haji ini adalah mithalan, perumpamaan untuk safar menuju ke alam akhirat. Bagi maka hendaknya dia itu menghadirkan di dalam hatinya inda kulli amalin, setiap amal, min amali safar, dari segala dari berbagai macam amal safar itu adalah amran min umuril akhirah, hendaknya dia itu menghadirkan amran, suatu perkara daripada beberapa perkara akhirat, yuwazihi, yang wa yumatiru, yang menyamainya,
Misalkan fatatadzakkar inda wada'il ahli, maka kamu ingatkan pada diri kamu ketika kamu meninggalkan keluarga, kamu meninggalkan al-ashab, yaitu teman-teman kamu, ketika kamu idza safar, ketika pergi haji, wada'ahum, kamu ingatkan diri kamu sedang meninggalkan mereka fi sakaratil maut, untuk menuju sakaratul maut. Ya. Ketika kamu meninggalkan keluarga, ya, sama seperti kamu ingatkan diri kamu, ya, sakaratul maut itu juga sama seperti itu, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan teman, sahabat, meninggalkan semua yang kau miliki, harta segala macam, ya. Wa min akhdhiz zat lit-tariq, akhdhiz zat lit-tariqil akhirah, ketika kamu mengambil membawa zat, apa itu, bekal untuk perjalanan, ya, kamu ingetin itu ketika kamu nyimpan duit, ya, kamu menyimpan ini, persiapan baju, persiapan harus apa yang dibawa, ini yang dibawa itu, yang dibawa ini, bawa itu, ingatkan diri kamu sedang akhdhizat di tariqil akhirah, mempersiapkan bekal untuk menuju alam akhirat. Min bu'dit tariq wa khawfis siba wal qutta fiha, tadzakkar bu'da tariqil akhirah, ya. Dan min bu'dit tariq, karena kamu ingat ketika jauhnya tariq perjalanan, kemudian wa khawfis siba, takutnya ada as-siba, binatang buas. Kalau dulu pakai jalan kaki, ya, atau ya onta, itu kan takut ada siba, binatang buas. Wal qutta, nyamun, begal misalkan, fiha, di dalam perjalanan. Kamu ingat juga bu'da tariqil akhirah, jauhnya perjalanan menuju akhirat. Wa fitnati munkar wa nakir, dan adanya fitnah munkar nakir. Wa adabil qabr, dan siksa adabil qabr, ingat itu. Wa minal iltifat fi thiyabil ihram, al iltifat fil akfan, dan ketika iltifat fi thiyabil ihram, kamu melihat kain ihram. Iltifat fil akfan, kamu ingat kamu nanti meninggal, mati juga pakai kain yang sama, kain yang kafan warna putih. Minas sa'i baina safa wal marwa at-taraddud baina kiffatayil mizan ayyuhuma tarjah, ketika kamu melaksanakan sa'i antara safa marwa, gitu. Ingat perjalanan kamu, ya, perjalanan amal kamu, ya, yang ditimbang di antara kiffatayil mizan, ya, dua wadah timbangan, ayyuhuma tarjah, mana yang paling berat, apakah kebaikan kamu yang lebih berat ataukah dosa-dosa kamu yang paling berat. Wa minal mauqif al-qiyamah, ketika kamu ada di mauqif, di wukuf di Arafah, ya, ingat nanti wukuf di hari kiamat, di mahsyar, di mana ada kalamhum mulakhasan fi ma'nah fanzur fi mahalli, ya, ini adalah ucapan kalam daripada sahabat Imam Ghazali secara ringkas, ya, maknanya seperti itu. Fanzur fi mahallihi, maka kalau kamu pengen lihat, ya, telaah, kamu lihat di dalam kitab beliau, di dalam mungkin Ihya. Wal amr kama dzakarahu rahimahullah, ya, dan sebenarnya hakikatnya seperti apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, harusnya seperti itu, ya, ya, agar istihdharnya itu agar lebih khusyuk di dalam melaksanakan ibadah haji, agar gak main-main di jalan, ya. Pas dia perjalanan bukannya megang tasbih, ingat sama Allah, berzikir, masih main HP gitu. Ada yang main game, ya. Ada yang nonton sambil ya Allah, nasallallahu alafiyah. Ya, agar jadi perjalanan itu ketika dia ingat, ya, perjalanan itu menuju ke akhirat, ya, perjalanan bu'dut tariq lil akhirah, perjalanan akhirat itu sangat jauh, ya, butuh banyak yang namanya azad, butuh banyak yang namanya bekal, ya. Akhirnya dia banyak zikir kepada Allah, ya. Wa jazahu 'anil muslimin khairan, dan semoga Allah membalasnya dari orang muslim kebaikan yang banyak. Wa yanbaghi lil haji idza wasala ila haramillah wa baladil haramil amin Makkahal musyarrafah,
Dan seyogyanya bagi orang yang haji kalau sudah sampai ke tanah haram, ya, wa baladihil haram al amin, sudah nyampe tanah haram Makkah al musyarrafah, yaitu Makkah al musyarrafah, zadahallahu syarfan, semoga Allah memberikan tambahan kemuliaan, an yakuna mumtali al qalbi bi ta'zimillah wa ijlalihi, ya, hendaknya dia itu memenuhi hatinya dengan apa? Ta'zimillah, dengan pengagungan kepada Allah, wa ijlalihi, ya, sama membesarkan Allah dalam hatinya. Wa yakun ala atami ma yumkinu minhu wa yastati'uhu min at-tadalluli wat tawadhu'i wal khudu'i wal khusyu' wal inkisar lillahi ta'ala. Hendaknya dia berusaha untuk paling sempurna apa yang dia mungkin, yang dia bisa, untuk apa? Untuk minat tadallul, merendahkan diri, wat tawadhu, merendahkan hati, wal khudu wal khusyu', merasa khusyuk, ya, wal inkisar, hatinya patah di hadapan Allah, ya. Ya, itu ketika sudah melihat Ka'bah, ya. Jadi saya harus sifat seperti ini. Wal takun hadhil awsaf syi'aruhu, dan hendaknya sifat seperti ini itu menjadi syiarnya, menjadi disarnya, bajunya, ya. Jadi tidak terlepaskan sedikit pun, sedetik pun dari hatinya. Sifat seperti ini fi jami'il mawatin, di setiap tempat, wal mawaqif asy-syarifah, dan tempat-tempat yang mulia. Kalau orang sifatnya seperti ini, dia nggak akan ada gesekan dengan orang lain, nggak ada gesekan dengan siapapun. Kalau dia merasa ada tadallul, ada tawadhu, wal khusyu' wal khudu', ya. Tapi kalau dalam hatinya minal mustakbirin, ya dia bakalan pasti ada ketemu sama orang yang ada masalah pastinya di dalam perjalanannya, pasti, ya. Dalam hatinya nggak punya adab, ya. Dalam hatinya nggak punya adab selama dari perjalanan sampai ketemu, sampai ke Makkah, sampai di tempat-tempat yang mulia, di situ dia tidak ada adab, pasti dia akan mengalami sesuatu hal yang nggak enaknya. Ada musibah apalah itu pasti, ya, itu nggak sedikit ceritanya, banyak, ya. Ada orang yang udah nyampe Mekah, tapi dia nggak bisa datang ke mana, ke Ka'bah, nggak bisa. Ngapain? Sakit, terus ini mah tidur aja itu. Orang tidur di hotel, tapi dia dibawa untuk apa? Untuk belanja seger, ya, belanja seger, tapi dibawa untuk mau tawaf itu, nggak bisa. Ngantuk bawaannya, lemes, nggak kuat. Minal mahrum, ya, orang kayak gini seperti orang mahrum, ya. Mahrumin minal khair, dijauhin dari keberkahan, kebaikan. Ya, nggak 1, 2, 3, banyak itu kejadian seperti itu. Ada orang di sana nggak ngelihat Ka'bah, ya, ada yang sana, waduh, macam-macam, ada yang tersesat, ada yang macam. Kalau apalagi kalau belum minta maaf, ya, belum minta maaf sama saudara, masih ada dosa sama teman, ya, belum minta maaf, ya, dia menghadap ke sana, datang ke sana, masih belum selesai itu urusan sama manusia. Misalkan ada zalim, ada apa, itu bakal dapat ini juga, nanti bakal dapat balasan qisas di sana, pasti, ya. Kayaknya kan dianjurkan dia datengin tuh sebelum, atau datengin orang, ngundang orang, atau inti yang dateng sama orang-orang, teman-teman yang dulu punya hak, ya, ayo selesaiin dulu haknya. Kalau pernah nyakitin, minta maaf, itu kan. Kalau orangnya ada, ya, kalau nggak ada, ya udah istighfarin, datengin ke makamnya, bacain tahlil, udah selesai. Kalau tahu
makamnya. Kalau nggak tahu ya Allah, saya baca istighfar, baca yasin, tahlil buat si fulan ya, karena saya dulu pernah nyakitin dia, saya pernah ngambil apa ya. Kalau ada ahli warisnya ya dikasihin duitnya, misalkan itu berbentuk uang ya kasihin ke ahli warisnya tanahnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa an'ama 'alaihim waffiqna lil khair wa inna alaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika